Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-16 dari sebagian orang bijak, hakim, hakim, bijak, bahwa di hadapan takwa ada 5 pendakian. Takwa di depan itu ada 5 pendakian, ada 5 bukit, jamaah. Siapa saja yang dapat melampauinya, maka dia mendapatkan takwa. Jadi bukit inilah yang harus kita daki. Di seberangnya itu ada takwa, jamaah. Bila dapat kita seberangi bukit tadi, insya-Allah dapatlah kita takwa. Apa takwa? Banyak arti takwa. Yang paling mudah adalah berhati-hati. Itu takwa. Karena asal kata dia takwa, jamaah. Takwa itu berhati-hati, ya. Yaitu meninggalkan keinginan nafsu dan menjauhkan diri dari larangan Allah Ta'ala. Jadi di sini pula diartikan takwa meninggalkan keinginan nafsu dan menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah, okeylah, memang begitu. Meninggalkan keinginan nafsu. Sedangkan hidup ini adalah nafsu. Hidup ini nafsu, jamaah. Hidup ini ada karena 2 saja. Satu perut, satu kelamin. Tak ada perut, tak ada kelamin, tak ada hidup. Kita cari makan keluar sana sini itu untuk urusan perut. Kita senang dengan lawan jenis laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu kena kelamin. Dari situlah ada berketurunan, jamaah. Kita bukan ayam. Ayam tetap ada, tetap bisa bertelur walau tak ada jantannya. Tetap kalau bertelur saya tetap, jamaah. Tapi tetap juga tak bisa berketurunan kalau tak ada jantannya. Lain pula hewan-hewan halus itu yang bangsa dia membelah diri untuk berketurunan. Ada hewan-hewan yang kalau dia mau berketurunan, dia membelah diri. Ada, kita tak begitu, jamaah. Dengan apa itu? Dengan kelamin. Kelamin itu syahwat. Makan itu pun syahwat. Sampai kalau orang sakit dibawa makanan supaya naik nafsu makan. Tahu-tahu di sini di takwa dibilang dengan meninggalkan keinginan nafsu. Lah ini kan berlawanan. Takwa meninggalkan keinginan nafsu, sedangkan hidup tak ada kalau tidak karena nafsu. Macam mana? Kita jawab. Meninggalkan keinginan nafsu yang dilarang agama. Saking pentingnya membimbing nafsu, maka agama datang. Jangan tak makan. Makan, tapi aturannya begini, begini, begini. Jangan tak mengikuti nafsu. Ikuti, tapi aturannya begini. Nikah kawin, aturannya pada masa Nabi Adam, silang. Sepurut tak boleh kawin. Silang, jamaah. Jadi Qabil dengan kembaran Habil, Habil dengan kembaran Qabil. Tak boleh Habil dengan kembarannya, Qabil dengan kembarannya. Ikuti nafsu. Tapi nafsu tadi mesti dibimbing oleh agama. Begitu caranya. Terus sampai kita kena tak ada Nabi lagi. Kalian kalau mau menyalurkan nafsu kelamin, ini aturannya. Dulu sebelum Rasulullah jadi Nabi,
Jadi Rasul hantam kromo saja. Mau berapa banyak pun boleh. Dalam pengertian hantam kromo, berapa banyaknya. Hantam kromo dalam pengertian semau kawin cerai, pakai itu tak juga. Dalam kalangan Quraisy tak juga begitu. Jangankan Quraisy, kita di Indonesia ini pun semasa kita dulu belum Islam tak begitu juga. Tak begitu. Sampai sekarang jamaah, suku-suku kita pun ada aturan. Walau tak Islam dia, walau tak Kristen, tak Hindu, tak Buddha dia. Saya ada tahu sikit lah, tak sekedar tahu sikit aja jamaah. Tak tahu saya suku apa persisnya. Tapi sebahagian suku di Indonesia, di antaranya di Papua itu, bahkan kalau dia berzina, ada juga zina, itu diwajibkan bayar sekian ratus ekor babi. Apa artinya? Tetap saja ada aturan. Tetap saja ada aturan jemaah. Tapi nafsu tidak dilarang. Teruskan. Nah ini apa maksudnya kok begini ini? Meninggalkan nafsu. Meninggalkan nafsu yang mana yang dilarang. Jadi kalau mau ikutkan nafsu kelamin, begini aturannya. Kalau mau ikutkan nafsu makan, begini aturannya. Jadi takwa meninggalkan nafsu yang tidak sesuai aturan. Bahasa agama kita, kalau bahasa Arabnya itu hukum. Meninggalkan nafsu yang tak sesuai hukum. Ya, kalau sesuai hukum, jangan ditinggalkan. Ya, itu takwa. Apalah bukit-bukit itu yang kalau kita daki, kita seberangi, sampailah kita ke takwa. Pertama, memilih sengsara daripada bersenang-senang. Kalau gitu, kalaulah ini kita pahami, berarti tak usah kaya, miskin saja, sengsara saja. Bukan. Maksudnya tahu bersusah. Orang tua kita dulu katakan, berenang-renang ke tepian. Terus sambungnya, bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan berat kali berakit ke hulu. Berarti melawan arus jemaah. Kalau ke hilir, tak apalah pun didayung, jalan dah, belayar ini ke hulu. Itulah yang dimaksud nomor satu ini. Itu yang dimaksud nomor satu jemaah. Sengsara dulu kita, pilih sengsara daripada bersenang-senang. Jangan ikuti kemauan nafsu semau kita saja jemaah. Yang mudah kali subuh inilah. Orang enak tidur, apalagi dingin macam gini. Sedap tidur kita bangun, sedap makan kita puasa, sedap berkeluarga kita pergi haji umrah. Jamaah 6 hari aja itu haji umrah, kan? Jadi tinggalkan dulu sengsara. Kita pilih sengsara daripada bersenang-senang. Sekejap jamaah. Kedua, memilih berjuang daripada beristirahat. Berjuang mengendalikan hawa nafsu. Berjuang fisik. Ini supaya paham ya. Berjuang fisik tubuh, berperang sampai mati. Itu tak usah agama mengajarkan. Tak usah turun agama. Tak usah jemaah. Itu memang sudah begitu. Sebab hewan pun demikian. Hewan, coba ganggu dia. Sedang tenang-tenang hewan tadi, coba ganggu. Dia melawan jemaah. Jadi tak perlu agama menjelaskan kalau datang musuh siap-siaplah kalian berperang. Itu tak perlu. Sama sekali tak perlu jemaah. Maka kalau kita baca Al-Quran,
Tidak ada ayat perintah perang. Tak ada. Yang ada, perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Itu di antaranya jemaah. Jadi bukan perangilah, bukan. Ayat-ayat itu jangan dipotong. Perangilah sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi sebagaimananya itu yang disuruh Al-Quran. Nanti masuk surat Al-Anfal. Siapkan seluruh kemampuan kalian untuk perang. Jadi bukan perangnya itu jemaah. Siapkan. Itu jadi ada manajemen militer di dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Jadi bukan perang. Karena perangnya itu sendiri tak usah disuruh pun. Itu memang sudah alami jemaah. Itu alami. Sebab hidup ini tidak malaikat semua. Memang ada setannya. Memang begitu jemaah. Lantas apa agama datang? Dia lebih milih berjuang daripada beristirahat. Berjuang apa? Nafsu. Berjuang jemaah, jangan tak berjuang menghadapi yang tak nampak. Kalau yang nampak, tak usah diajar, memang perang. Tak usah ngaji gitu jemaah. Jangankan manusia, hewan pun gitu. Hewan, cobalah ganggu dia jemaah. Pastilah dia melawan. Apalagi manusia. Maka pada manusia diajarkan agama yang tak nampak. Agama nampak. Kalian tak nampak, dikasih tahu agama. Berjuang mengendalikan hawa nafsu daripada beristirahat. Sekejap, paling 100 tahun. Dan kemudian ketiga, memilih hina daripada mulia. Memilih hina daripada mulia. Apa maksudnya? Sadar kita hina, bukan kita mulia. Enggak tahu kau siapa aku? Kan lantam kali itu. Tahu awak bilang, camat, calon, mati. Calon mayat. Lantam kali. Atau siapa aku? Pilih hina. Makanya jemaah, anggota tubuh kita dubur itu lebih hina itu daripada kepala. Apalagi orang Indonesia kalau pegang kepalanya, ngamuk kali ini. Orang Indonesia coba pegang kepala sebelah, coba. Ngamuk kali ini. Orang Arab enggak. Orang Arab tokok-tokok kepala biasa itu seluruh jemaah. Tak seluruh awak. Sampai ada di Indonesia ini kepala ini di fitrah katanya. Lah kepala yang mulia itu waktu sujud lebih tinggi mana daripada dubur? Ya. Lebih tinggi mana? Dubur. Mana? Enggak sah itu sujud kalau gini, apalagi gini. Ini kepala begini. Tak sah sujud. Apalagi begini dia jangan kepala mesti gini. Hina tak ni? Ya jemaah. Hina ni. Belum lagi. Ini sujud. Rukuk coba rukuk. Kepala awak di belakang pantat orang. Betul apa betul? Ya bagi yang sudah pengalaman solat tahu lah itu. Ya. Yang belum pengalaman ya tengok-tengok lah kan. Yang sudah pengalaman solat tahu lah itu jemaah. Kepala awak di belakang pantat orang. Saya kalau sedang sembahyang tu jemaah di belakang pantat ni, harap-harap tak kentut lah yang depan ni, aku pikir. Saya tinggi. Umumnya tempat apa namanya ni? Karpet. Kalau sekarang ya karpet. Kalau dulu satu-satu ambal karpet ni. Umumnya karpet ni kan ambil tinggi rata-rata orang Indonesia. Saya kan lebih tinggi jemaah. Makanya kalau sedang rukuk gini, awak di bawah lubang pantat orang ni lah kepalaku kupikir. Memang begitu faktanya. Hina tak? Kita lebih memilih hina daripada kepak sayap. Daripada kepak sayap. Jadi maksudnya ni memilih hina daripada mulia di hadapan manusia. Itu satu. Maksudnya sadar kita ini hina bukan mulia.
Yang buat kita mulia bila kepala di bawah dubur. Tidaklah di bawah, lebih rendah. Kita ni sadar, harus sadar bahwa kita ini hina, bukan mulia. Jangan sok mulia di depan manusia, tapi mulialah di depan Tuhan. Untuk mulia di depan Tuhan, kita harus mampu sadar sesadarnya hinakan diri. Bukan di depan manusia. Depan manusia jangan. Tak boleh kita menghinakan diri di depan manusia. Tak boleh. Jangan, kita sama. Nah, di depan Tuhan hinakan diri, sadar diri kita hina. Bagaikan kepala yang lebih rendah dari dubur. Dah elok kali lah tu sebut dubur. Biasanya kan pantat. Jamaah. Kau kurang ajar ngajinya. Memang pantat. Bahkan ada yang pantat tu hitam kali. Cara dulu. Pantat kuali. Sekarang mana jamaah? Sekarang pakai gas. Janganlah. Jadi kalau mau mulia di sisi Tuhan, kau harus sadar kau hina, dan itu harus kau pilih hina itu. Kau sadar bukan mulia. Seperti dalam sujud, kepala lebih rendah dari dubur. Ini saya lama-lama melihat ngapa orang payah kali mau sembahyang. Kalau jawabannya hidayah Allah, itu urusan Allah lah. Lama-lama saya perhatikan, ngapa orang malas sembahyang? Ku tengok-tengok, mungkin jawabanku betul. Sebab ada sujud. Ketika sujud itu kepala lebih rendah dari dubur. Dan umumnya manusia sombong, tidak mau merendahkan diri. Sombong itulah yang membuat orang tak mau sembahyang. Sebab harus merendahkan kepala dari dubur. Agak-agaknya, andai kata tak ada sujud, kurasa orang rajin sembahyang. Hati-hati jamaah. Tanpa kita sedar kita sudah sombong. Buktinya itu. Apalagi kalau sembahyang tu ada nari-narinya. Kurasa makin rame yang sembahyang. Kalau sembahyang tu sambil nari-nari, sambil gerak-gerak badan, tak akan ada lagi kelompok-kelompok senam. Cukup sembahyang, badan pun langsing. Agak-agaknya. Atau boleh kita usulkan, kita buat sembahyang menari-nari. Kena aku perhatikan, ngapa orang payah kali sembahyang? Sebab rajin kali orang puasa. Rajin mana? Puasa atau sembahyang? Kita tak menengok pribadi, tak boleh. Tapi fakta kenyataan secara umum. Rajin mana orang? Puasa. Rajin mana orang, haji atau sembahyang? Haji. Semangat mana? Haji. Cak dulu. Semangat itu. Sembahyang tidak. Ada apa dalam sembahyang? Kenapa orang tak berat? Gitu. Hidayah tak urus kita, itu urusan Allah Ta'ala. Kita mencoba melihatnya sebagai manusia yang berfikir. Aku tengok-tengok, sebab ada sujud. Menurutku, sebab ada sujud. Mengapa orang payah sujud? Kalau dia memang rendah hati, kena sombong. Jamaah, sombong. Dan tengok, tengok kisah purba. Yang bukan dongeng. Kita yakin itu kisah. Karena tertera di Al-Quran. Iblis dan Adam. Iblis di mana tinggal? Surga. Ngapa tak mau sujud? Sombong. Sejak kapan senior tunduk sama junior? Itu sejak kapan? Aku lebih dulu ada di surga. Kok disuruh sujud? Ngapa dia tak mau sujud? Sombong. Ini hati-hati jemaah. Awak enggak ada awak rasa sombong lah. Itu karena kita memahamkan sombong menurut umum, bukan menurut agama. Sombong menurut agama kan sudah kita kaji. Menyepelekan orang, menolak kebenaran agama. Kan kebenaran agama yang dia tolak itu.
tak mau sembahyang. Hati-hati jemaah. Ya. Nah jadi supaya kita takwa, daki itu. Pilih bukit hina daripada mulia. Kita daki itu jemaah. Maksudnya kuasa. Maksudnya kuasa. Kalau kuasa mesti yang terbayang politik. Jadi ini bukan. Ini agak, kalau ngaji lebih jauh di kitab-kitab lain itu namanya ujub. Kalau dalam ngaji tauhid namanya, itu bahasa Melayu dululah, perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Ketika kita sadar kita sanggup lakukan sesuatu, ganti kata-kata sanggup dengan kuasa. Ketika kita sadar kita kuasa melakukan sesuatu, berarti kita tidak memilih hina daripada mulia. Jemaah. Ada. Jadi ketika kita, sedangkan ngajinya makhluk tidak memberi bekas. Artinya makhluk tak punya sanggup, tak punya usaha, tak punya kuasa. Tauhid, bukan mulut, bukan dalam ungkapan kata-kata, dalam keyakinan kita. Manusia tak punya kuasa, tak punya sanggup, tak punya kemampuan. Jamaah. Maka ketika makhluk sadar betul dia tak punya kuasa, sadar betul dia tak punya mampu, sadar betul dia tak punya sanggup, berarti dia sudah mendaki bukit yang ketiga, yaitu memilih hina daripada mulia. Jemaah. Ini hati-hati nih. Orang tua jangan merasa kuasa sama anak. Kalau enggak kami yang ngasuh kau, tengok tu. Itu apa tu? Kakek nenek sama cucu. Ayah kau, mak kau dulu, kami yang ngasuh itu. Jangan lantam kali kau. Berarti sudah menunjukkan kuasa. Tak dapat dia takwa. Bukan kuasa yang dimaksud kedudukan jabatan. Sebab itu pada satu saat kedudukan itu penting, jabatan itu penting, jemaah. Kalau tak macam mana? Mudah saja lah orang merusak kita. Masjid ni ada penguasanya. Pengurus, musalla kita ni ada penguasanya, pengurus. Kalau tak ada pengurus musalla macam mana? STM kita itu, Serikat Tolong Menolong kita itu, ada kuasanya itu. Kalau tidak, macam mana? Bukan itu yang dimaksud. Tapi kesadaran sepenuhnya bahawa kita sesungguhnya tak punya sanggup. Ini hati-hati jemaah, jangan sembarangan ya, ujub. Ketika orang memilih bukit hina. Seterusnya, memilih diam daripada banyak bicara yang tidak mengandung kebaikan. Orang sebut mulutnya gecor kali. Ya. Cakap aja semua. Dia bukan bukan wartawan, tapi semua dikomentarinya. Cakap aja jemaah, pening kepala awak. Kadang dah pejam-pejam pun mata awak, tak sadar dia bercakap terus dia. Awak ada model orang gini. Cakap aja jemaah, mungkin begitulah pula ya. Tahap bawaan dia tak tahu kita. Tapi kalau itu mengandung kebaikan, cakaplah, tak ada masalah. Pilihlah diam daripada banyak bicara. Pilihlah diam, jemaah. Tapi kalau perlu pula, cakaplah. Ya, selalu saya contohkan yang dekat-dekat. Nampak kita tergantung kunci kereta tadi orang punya, cakap. Jangan diam saja, jemaah. Itu bukit keempat. Kalau kita pilih, insya-Allah seberangnya ada takwa. Kelima, memilih mati daripada hidup. Aku dah pilih mati ni pak, tak mati-mati juga aku rasa. Berat kali aku ngadapin laki aku ni, ngadapin anak aku ni, ngadapin bini aku ni, ngadapin orang tua aku ni. Eloklah mati awak. Tak mati-mati juga. Padahal ngajinya pilih mati pada hidup. Bukan itu yang dimaksud. Apa maksudnya? Mati menurut orang-orang yang berjalan di jalan Allah adalah mengendalikan hawa nafsu.
nafsu. Itu maksudnya. Apalagi Imam Ghazali pernah bilang, matilah selagi hidup. Sedang hidup ni mati awak jemaah. Maksudnya sadarlah seakan-akan awak sudah mati. Di depan awak tu kalau dalam kubur ada dua, munkar, nakir. Di tempat kita mahsyar tu, mahsyar tempat berkumpul ada dua, surga, neraka. Coba jemaah. Matilah kita. Jangan macam orang-orang yang hidup secara fisik, baru sadar dia hidup sebenar hidup ketika mati. Dia tak bisa apa-apa lagi, jemaah. Tak bisa apa-apa. Jadi fisiknya hidup, jiwanya mati. Ketika nanti dia meninggal, fisiknya mati, barulah jiwanya hidup. Dah tak bisa berbuat lagi. Maka kita sedang hidup fisik kita, maunya jiwa kita juga hidup. Sehingga ketika mati fisik kita, jiwa kita bukan hanya hidup, tapi lebih hidup. Sebab apa? Gembira. Nampak sudah taman itu, nampak sudah kapling kita, jamaah. Walau kapling kita kecil, asal selamat daripada neraka. Kalaulah ada kata di atas alhamdulillah, di atas tu lagi kita ucapkan jamaah, walau kecil. Jadi itu maksudnya memilih mati daripada hidup, mengendalikan hawa nafsu. Baik, kita teruskan. Siapa saja yang mengendalikan nafsunya sesungguhnya hiduplah dia. Yang mengendalikan nafsu hiduplah dia itu sebetulnya jamaah. Ini secara kajian umum berikut ada istilah-istilah. Lihat, mati terbagi 4. 1, mautul ahmar, mati merah. Istilah saja itu, jangan terbayang warna merah. Ya, macam kita, ngamuk kali dia. Ku tengok merah padam mukanya. Mana maksudnya merah padam? Dan dia mah, enggak maksudnya mana tu? Ada warna merah padam. Yang awak tahu lampu padam. Jangan cari-cari merah padam. Bukan jemaah. Macam kalau dah ngamuk kali disebut membabi buta. Babi ngamuk aja ngeri awak, apalagi buta pula dia. Jadi mau awak tengok babi pula buta? Bukan. Ini hanya istilah, ungkapan-ungkapan jamaah ya. Ini pun sama. Mati merah apa itu? Mati merah itu menyelisihi nafsu. Menyelisihi nafsu. Ya, tapi makan nafsu. Nikah kawin nafsu. Menyelisihi nafsu yang tak bersesuaian dengan hukum agama. Kalau bersesuaian dia buat. Mati putih apa itu? Lapar. Mengapa? Karena ia menerangi hati dan mencerahkannya. Jamaah. Jadi lapar itu mati putih. Kenapa? Karena hati itu terang. Hati itu cerah. Yang cerah itu biasanya sinarnya putih. Ya, walaupun pagi cerah tidak putih. Warna dia apa? Macam-macam oranye, jamaah. Kan tidak, tapi umumnya putih tu, cerah, bersinar-sinar macam permata. Kalau kita ngambil apa tu permata di laut tu, di hewan tu jemaah. Hewan apa? Tiram. Ditiram tu permata. Putih dia mah. Putih dia. Jadi disebut mati putih adalah lapar. Bukanlah maksudnya lapar tak makan. Tapi dalam pengertian agama lapar ni bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi laparnya adalah maksud dia menikmati halal yang perlu. Menikmati halal yang perlu. Kalau tak perlu sah nikmati. Itulah kalau sanggup kita jamaah. Kalau sanggup kita coba yang halal ni seperlu saja. Kalau sanggup kita jamaah. Itu yang dalam contoh-contoh selalu saya sebutkan dalam pengajian kita. Itu lapar paling tinggi. Lapar yang lainnya pula, ya. Lapar yang lebih rendah dari itu
Nikmati yang halal, tapi jangan berlebihan. Lain dari yang tadi. Kalau tadi sebatas perlu aja. Kalau pakai bahasa kita ala kadarnya, sekadar perlu. Kalau yang berikut pula lebih rendah, jangan berlebihan. Jadi mati lapar karena ia menerangi hati dan mencerahkan hati. Siapa saja yang mematikan rasa kenyangnya, maka hiduplah kecerdasannya. Matikan rasa kenyang, bukan matikan mau makan, rasa kenyang itu matikan. Bangkitlah cerdasnya jemaah. Itulah maka kita anak-anak dulu dilarang banyak jajan supaya otak pintar. Dan ahli-ahli di dunia ini bukan tukang makan. Ahli-ahli di apapun agamanya jemaah, apapun agamanya. Penemu-penemu itu, udah tak lagi urus makan orang tuh. Tapi sekarang pula dekat sekolah jajan yang banyak. Mending malah nanti malam, lebih bagus tadi malam. Lebih bagus itu tadi malam. Malam Ahad. Coba jalan sepanjang Marelan tuh. Yang banyak kedai perut apa kedai otak? Tak aja mah. Jalan. Maka sampah banyak, kotoran banyak, otak tak diurus. Jadi kau bilang kami tak berotak lah pula, masa tak berotak, tapi tak diurus. Mana kedai buku situ? Aja mah. Ada. Itu. Jadi awak ngeri sekarang nih, karena orang banyak makan daripada ngurus pikirannya, otaknya, jamaah. Maka sekarang nggak cerdas, jadi nih orang banyak makan kan ngamuk aja. Banyak makan begitu jamaah. Dan Indonesia ini makin meningkat orang gemuk. Orang Indonesia itu hasil penelitian, cuma saya tidaklah ikut kali, bukan situ bidang awak aja. Orang Indonesia ini makin meningkat orang gemuk. Makin meningkat. Artinya ekonomi makin makmur. Jamaah makan saja. Pergilah. Marelan tu banyak kali ayam. Ayam ini. Belakangan ku tengok ayam madu pula lagi. Marelan. Ayam madu. Jamaah. Ayam banyak macam. Kurasa si ayam ni pun heran ya. Banyak kali kami ni diolah-olah orang kata dia. Ayam ini. Masya Allah jamaah. Kedai ilmu mana? Kedai ilmu. Tak jamaah. Saya masuk ke kampus-kampus di kota Medan ni sekali waktu. Payah aku cari toko buku dekat kampus. Toko makan banyak. Malah pajak pun di dalam kampus. Cak dulu jamaah. Macam mana lagi itu? Sedangkan agama suruh mati lapar. Mati putih itu. Sikitkan makan jamaah. Macam kita ni dah kebal nih. Ini andai kata ngaji pagi ni tak ada sarapan pun, tetap ngaji nih. Ini udah jamaah reguler ini. Ini udah jamaah reguler nih. Tak usah sini ada sarapan pagi. Tetap nih ngaji. Karena ini udah kebal. Otak tu bukan lagi pikir makan. Satu tempat pula ngaji itu kalau kurang makannya menyusut jamaahnya. Memang begitu pula. Macam mana lagi? Siapkan dulu. Mudah-mudahan satu masa nanti meningkat dia tak pikir makan jamaah. Ya. Jangan pula gara-gara ini panitia tak siapkan sarapan. Udah kebal-kebal nih kata panitia. Tidak. Mengapa? Kesempatan menghasilkan pahala. Alhamdulillah saya ada duit. Saya buat dulu sarapan enak-enak. Dalam sebulan ni saya sudah hubungi pengurus musalla biar saya nyediakan. Sudah saya niatkan hari Ahad pertama ini, Ahad kedua ini, Ahad ketiga ini, Ahad keempat ini dah aku siapkan. Bulan kedua tidak lagi karena belum nampak lagi can duit untuk itu. Ku bilang kan sedap itu kesempatan pahala jemaah. Jangan salah. Saya terus terang aja, kalau cara kita macam di sungai dulu, lubuk-lubuk, tahu lubuk? Lubuk
Lubuk-lubuknya itu jemaah. Laut tak ada lubuk. Sungai tu, lubuk-lubuknya tu. Mau kita, inilah lubuk-lubuk pahala. Ini lubuk-lubuk pahala. Can-can nampaknya ni ada duit ni. Saya buat sarapan. Saya buat dulu. Biar saya bilang sama pengurus musholla. Itu lubuk jamaah. Jangan salah faham. Kesempatan untuk raih pahala sebelum kita meninggalkan dunia. Jadi itu ya, ada hubungannya antara sikit makan dengan kecerdasan, dengan kejernihan hati. Yang ketiga, mati hijau. Maksud mati hijau? Memakai pakaian bertempel yang tiada berharga karena melaksanakan qanaah. Bukan pula kita harus bertempel. Bukan. Apa tu? Kalau cara kita menerjemahkan mati hijau ni, selama masih bisa pakai lah. Selama masih bisa pakai lah. Ini kita masih bisa lagi. Dah tak dipakai, beli baru. Yang ada kasih orang. Coba tanya hati kita masing-masing. Waktu kita ngasih bekas untuk orang tu, coba tanya hati masing-masing. Andai kata aku dibuat begini, mau enggak aku nerimanya? Cak jemaah. Cak dengar jemaah. Waktu saya bilang begini, kita ada 2 pakaian, satu baru, satu bekas. Mana kita kasih? Yang bekas. Saya bilang, coba panggil yang mau kita kasih. Suruh dia pilih. Yang baru apa bekas? Pilihnya juga yang bekas, Ustaz. Cobalah jujur-jujur. Itu kan dipilihnya yang bekas karena tahu dia awak tak ngasih yang baru. Coba jujur-jujur bilang. Coba. Tanya sama dia. Sebetulnya dia mau yang bekas apa yang baru? Dah sampai situ tak ada lagi yang bisa bantah. Atau saya tunjukkan yang bekas, yang baru tu kasih kontan. Coba dulu jemaah. Coba. Jadi maksudnya ini bukan pula macam sekarang cara kita harus tempel-tempel baju, tidak. Tetapi yang masih bisa dipakai, ngapa beli baru? Jemaah, coba ngapa beli baru? Ini mau hati-hati nih, ya. Hati-hati. Kalau sahabat-sahabat Nabi mungkin memang begitu, masanya begitu tak ada masalah. Umar tuh presiden tuh, tapi bajunya tempel. Fatimah tuh anak hati Rasulullah tuh jemaah. Bahasa kita ada bahasa Indonesia yang dari Arab, qurratu ayun, itu mata hati Rasulullah tuh Fatimah. Waktu nikah keluar bajunya paling bagus. Belasan tempelannya jemaah, belasan tempelannya. Di manalah orang tu foto pre-weddingnya ya? Fatimah sama Ali itu di mana fotonya itu orang tu? Tahu-tahu di kartu undangan awak, ya Allah jadikanlah pernikahan kami seperti Adam dan Hawa. Kapan Adam Hawa nikah pakai keyboard? Kapan? Seperti Yusuf dan Zulaikha. Kapan Yusuf Zulaikha bercewek-cewek? Anak awak 6 tahun bercewek-cewek. Kapan? Seperti Ali dan Fatimah. Fatimah nikah keluar baju tempel-tempel. Awak lalat pun tak boleh hinggap. Kok tak boleh hinggap lalat? Sembahyang pun tidak. Pengantin sembahyang. Jangan bilang tak ada, ada. Tapi umumnya pengantin sembahyang. Make upnya tu berapa tu? Sekali make up ada 10.000 perak harganya. Lebih? Lebih. Awak kena 10.000 nolnya 4 tu, awak pikir dah mahal. Make up. Mau sembahyang kan wuduk dulu. Mau dia rupanya melunturkan wuduknya tu. Melunturkan make upnya. Baik yang perempuan kata make up. Yang laki-laki ngapa tak sembahyang? Zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang. Majlis ni majlis dosa tidak? Awak datang undangan. Udah datang undangan, berarti awak makan di majlis tak sembahyang. Udah datang undangan, lebih parahnya ngasih duit pula lagi sama yang tidak sembahyang.
Cak jamaah. Kan dulu. Pikir dulu. Ngasih ustaz 10.000 pun pakai isolatif. Kuning pula isolatifnya. Tapi ngasih untuk orang tak sembahyang. Dari pengalaman kita sekarang, bukan dulu. Dari pengalaman kita sekarang, isi amplop kado tu ada 10.000 lagi. Sekarang nih, tak ada ya. Ngapa ngasih ustaz 10.000? Sekarang paling rendah berapa? Ya umum lah. 30. Masya Allah. Ustaz goceng. Hajab kali nasib ustaz ni Syekh Jum. Usah jadi ustaz. Usah. Goceng. Coba dulu. Majlis tadi yang nikah pun tak sembahyang. Kok ngurus orang? Oh bukan. Kita tak ngurus orang. Dia tak sembahyang, dia mau jadi hantu belau, dia mau jadi Tuhan sekalipun. Itu dia yang tanggung jawab kepada Allah. Masalahnya kita ada di majlis itu. Coba tengok yang masing-masing, coba tengok sebelah. Kalau yang sebelah kita ni bau, mau enggak duduk dekat dia? Coba masing-masing sebelah. Sebelah kita ni bau. Bukan hanya bau, kotor. Bukan hanya kotor, menjijikkan. Mau enggak duduk sebelah dia? Orang tak sembahyang macam mana? Kita menghinakan tak sembahyang? Tidak, karena kita pun belum tahu juga akhir kita macam mana. Tapi orang tak sembahyang tu berdosa, berpahala. Dosa tu wangi bau. Dari situ jemaah. Awak ada di majlis tu. Senyum-senyum pula tu lagi. Yang tak sembahyang tadi senyum-senyum, dipoto pula senyum. Di sebelah yang tak sembahyang, awak pula satu foto. Cemana nanti di akhirat mempertanggungjawabkannya. Tak ada aku datang, kata kita. Kata malaikat, ni foto kau. Agaknya ni kembaran kau ni. Kata malaikat. Coba tu. Coba aja jemaah. Kau tadi zuhur sembahyang? Tidak malim. Asar kau sembahyang? Tidak malim. Pulang kau ntar aku dari perkawinan tu jemaah. Aku diundang. Aku diundang jemaah. Kutanya yang kawin tu, kau tadi zuhur sembahyang? Tidak malim. Asar kau sembahyang? Tidak malim. Langsung aku pulang jemaah. Baik aku? Tidak. Lantas mengapa aku lakukan ini? Karena aku buruk. Jangan aku bertambah buruk. Sebab sepanjang hidup ini kita sedang berusaha memperbaiki diri. Mengapa memperbaiki diri? Karena kita belum baik. Kalau udah baik, untuk apa memperbaiki diri? Itu belum baik, maka kita memperbaiki diri. Tahu-tahu dalam rangka memperbaiki diri, kita sengaja datang ke majlis memburukkan diri. Awas ya jamaah, kita bukan menghinakan orang. Wallahi tidak. Jadi ini kan saya masukkan nanti ke YouTube nih. Bisa jadi potong-potong orang nanti ini jamaah. Bisa diedit-edit orang. Tapi tanggung jawab dia lah itu. Aku dah sampaikan. Bukan karena kita rasa bersih. Tapi karena kita pun kotor. Jangan yang kotor ditambah kotor. Jadi mati hijau. Pakai pakaian bertempel. Oh enggak. Kalau cara kita sekarang tidaklah itu maknanya. Selama masih bisa pakai. Jamaah. Selama masih bisa pakai. Apa beli baru? Uang untuk beli baru bisa menghasilkan pahala. Jamaah. Uang yang beli baru tadi bisa hasilkan pahala. Lain untuk anak, lain cucu ya. Apalagi kalau anak cucu kita rajin sembahyang. Itu perlu kali dihibur jamaah. Perlu kali dihibur. Bawakan dia beli ini, beli itu. Itu lain hal. Macam saya, macam kita ni. Macam kita ni masih juga anak gaya lagi. Allah. Ini mau hati-hati. Ya. Dah. Yang keempat. Qanaah ni dah tahu artinya ya. Qanaah ini jamaah bukan baju koyak-koyak, sandal selop di tipis-tipis, rumah bocor, bukan. Itu bukan qanaah. Kalau itu merana tu. Ya, cocok dapat PKH tu. Ya, program keluarga
harapan, bukan. Qanaah ni selama masih bisa. Bukan. Qanaah ni iya, selama masih bisa gunakan. Dulu saya belajar di Sanawiyah guru bahasa Indonesia itu, asalkan ada apapun pada. Itulah qanaah. Itu qanaah jemaah. Yang kita makan nasinya atau piringnya? Nasi. Jadi ngapa risau kali tak makan di atas piring ceper? Yang penting piringnya. Ini susah kali dia, ngapa susah kak bang? Iyalah awak piring awak ini bini itu anak ini tak seragam piring. Yang seragam itu pakaian sekolah kata awak. Bukan perkara piring nih. Dia nak sekeluarga ni piring tu seragam. Itu apa aja mah? Itu qanaah. Jadi ternyata masih ada benda ini pakai. Masih bisa, itu qanaah jemaah. Qanaah. Jadi qanaah ini asalkan ada apapun pada. Dan ternyata qanaah ini dipakai dalam kehidupan modern yang dikenal dengan daur ulang. Maka di barat itu jamaah, di barat sampai ada LSM yang mengolah benda-benda yang menurut masyarakat tak berguna tapi sesungguhnya masih bisa digunakan, termasuk sampah. Ternyata sampah itu bisa diguna lagi jamaah, diolah macam-macam. Itulah qanaah. Jadi pelajaran agama qanaah di kita ini yang dijadikan pahaman hidup merana, bukan. Qanaah ni selama masih bisa buat, masih bisa lakukan jamaah, ya. Itu qanaah. Sekarang mati hitam. Mati hitam yaitu menanggung fitnah masyarakat. Fitnah masyarakat ini ditanggung. Maksudnya ditanggung, janganlah dipikul berat. Pakai kalau cara orang Jawa mbok los. Sakarepmu. Kalau pakai bahasa Melayu, lantak sia. Kalau pakai bahasa anak sekarang, emang gue pikirin. Itu jamaah, mati hitam. Rajin pun sembahyang, kalau perkara fitnah nomor 1. Sedap kita sembahyang di musola ni ya. Sedap, sedap lah, AC pun sedap, kipas pun sedap. Tapi tak dingin juga, AC kurang dingin AC ni. Dah, sekedar itu aja fitnah dia. Kurang dingin. Orang nyambut, diolah orang lah jemaah. Diolah orang. Sampai ke pengurus tanya siapa yang bilang, aku tak tahu. Padahal dari sikit tadi cakap tu, fitnah. Udahlah. Kedekut, fitnah pula. Nyumbang tak pernah. Asal pulang. Dapat. Kan sarapan bayar. Kita sini sarapan tak bayar, gratis. Tapi asal pulang. Bubur candil ni, sikit kali candil ni. Ya Allah. Dapat nanti entah nasi, entah apa. Telur sebelah. Bukan yang mahal. Kali ini yang ngasih ni tanggung-tanggung ni. Kau makan aja lo dah. Makan. Mau kau makan, enggak mau kau diam, titik. Fit. Nah, kita pula yang di fitnah tanggung. Macam mana nanggungnya? Macam tadi lah. Lantak kau situ. Lantak kau jemaah. Pahala ngalir ke kita. Awak difitnahnya Ustaz. Dibilangnya pula awak orang ketiga yang merusak rumah tangga orang tu. Siapa yang bilang? Si Fulan. Gara-gara dibilangnya tu kau jadi kafir. Enggak Ustaz, biarin aja. Biarin aja. Pahala dia mengalir kepada kita. Cara perempuan, awak sedang haid, sembahyang tak boleh, puasa tak boleh. Pahala dapat dari mana? Fitnahan orang. Mana susah? Kecuali kalau sudah jatuh fisik. Itu lain halnya mah. Kalau cakap-cakap aja biarinlah aja mah. Biarin aja. Apa yang mau dirisaukan? Minta izin saya kepada semua nih. Istimewa yang orang tua-tua saya. Dulu jemaah, itu pun jadi bahan pikiran saya. Ngapa orang fitnah gini?
Yang jadi pikiran saya sebetulnya bukan fitnahannya itu. Kasihan dia. Itu yang jadi pikiran saya. Kenapa dia tak mengasihani dirinya, pahala dia ngalir ke saya. Tapi rupanya memang dasar orang tidak mau mengasihani dirinya sendiri. Ya sudah, maka sekarang bahlah aku dukung lagi. Siapa di antara jamaah yang mau fitnah aku, kudukung. Kalau minta gaji ku kasih. Jamaah, fitnahlah aku, fitnah. Biar dapat pahala. Jamaah. Mohon maaf saya kepada kita semua ni. Istimewa yang lebih dulu hidup dari awak lah. Tentu lebih banyak pengalaman. Maka sekarang ni anteng aja. Kalau cara orang Jawa sebut anteng aja lah saya sekarang ni jamaah. Senang kali awak kalau difitnah orang. Tinggal lagi nanti di akhirat ku tuntut kau. Aku tak lepas. Di akhirat yang fitnah-fitnahku ku tuntut jamaah. Sedap kali dia fitnah awak. Udah di dunia awak dapat pahala gratis dari dia, di akhirat awak tuntut dia jamaah. Biar indah nampak kita keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati hitam. Apa itu? Menanggung fitnah masyarakat. Apa cerita ni kak? Salah juga awak pancing. Apa cerita ni kak? Si fulanah tu gemuk badannya sekarang. Ya alhamdulillah lah sehat. Iya, gemuk dia tu setelah mati laki dia. Tengok kalimat bahaya ni. Tengok kalimat bahaya ni. Dia gemuk tu setelah mati laki dia. Berarti merana dia ngurus laki dia waktu hidup. Tengok. Sampai cakap tu ke dia. Sakit kalilah hati dia. Kena berarti orang menganggap aku tak beradab kepada suamiku. Sedihlah si Fulan tadi, nangis, wajar. Tapi kalau cara awak bantai situ, lantak kau situ. Yang penting aku dapat pahala. Dari mana bang? Ngaji. Dah, selesai. Besok-besok tu dengar awak fitnahan di masyarakat. Dia ngaji tu kena takut mati tu dah. Coba dulu. Biarin. Sebab pahala ngalir. Atau kalau tak mampu biarin jadi bolot. Bahasa kiasan. Janganlah kita sengaja rusak, jangan. Jadi bolot. Bolot tu kan sama juga lantak sian. Sama mbok los. Sama dengan emang gue pikirin. Jom. Dah itu aja. Apa kak? Rajin kali ku tengok kawan tu lagi bini ngaji. Rajin kalau pagi. Yalah, ada tumpur jualan dia apa lagi. Sampai ke awak. Rupanya awak rajin ngaji ni kata orang kena tumpur jualan. Padahal enggak begitulah Ustaz. Sama sekali enggak. Ya, aku pun heran apa kok susah dibilang orang itu. Tumpur jualan enggak, malah bagus. Ya biarin dia. Itu namanya orang ange. Orang ange. Ange tanda tak mampu. Kan gitu kata orang-orang. Udah biarin aja. Enggak enak juga awak kalau pagi dipitnah orang gitu. Enggak usah, biarin. Ngaji jalan terus, usaha maju, pahala dapat, apa kurang? Apa kurang? Kadang kita ni terlampau penting kali ngurus cakap orang. Sedih kali lah awak Ustaz. Sedih kali awak rasa. Ngapa gitu makcik? Ngapa gitu kak? Bilang orang tua awak mau menguasai rumah ni. Makcik rupanya nak menguasai rumah ni. Tidak. Ya udah biarin aja. Udah makcik sedap di rumah tu. Tak ada niat mau menguasai. Dibilang orang mau menguasai. Rumah ada, tidur sedap, pahala dapat. Apa jadi pikiran? Apa jadi pikiran jemaah? Tiba-tiba di rumah awak tadi masuk pula lagi barang-barang. Makin tak bisa tidur orang tadi jemaah. Dapat paham ni? Ya. Nanti orang bilang, iyalah kau enggak dipitnah orang. Jangan bilang jemaah. Aku sampai dipecatin di pengajian banyak ada 4. Asal mulanya fitnah. Dapat aku pahala sampai sekarang, nanti aku tuntut tu di akhirat. Terang aku bilang jemaah. Dapat pahala.
Ini harus diingat ya. Jadi mati hitam. Apa tuh? Menanggung fitnah masyarakat. Dalam pengertian nanggung, usahlah pula ditanggung pikul, bukan. Biarin. Biarin jemaah ya. Dia lebur di dalam Allah karena menyadari fitnah itu berasal dari Allah. Sebab melihat lebur seluruh perbuatan makhluk di dalam perbuatan Allah yang dicintainya. Jamaah ya, sebab lebur. Jadi artinya gini, ini kan kalau ngaji kita tauhid kan begitu, semua Allah. Jadi waktu difitnah orang pun dia ini tak akan jadi kalau tidak izin Allah. Dan Allah janji kau dapat pahala. Siapa manusia paling baik menurut kita? Rasulullah Muhammad SAW. Dapat fitnah enggak? Apa di antaranya? Apa di antara fitnah yang dialami Rasulullah? Tukang sihir, gila, penipu. Yang berikut ini ada di kita jamaah, di masyarakat kita ada. Gara-gara kaulah jadi bercerai laki bini. Gara-gara kaulah berpisah ayah anak. Ada enggak gini fitnah di masyarakat? Kita benar sebab kita menyampaikan kebenaran. Sebab kita menyampaikan kebenaran, dia salah jamaah. Dia salah. Misal untuk berusaha, dia pakai dukun-dukun. Anak dah mengaji, bini dah mengaji, laki dah mengaji, dikasih tahu ke bini, dikasih tahu ke laki, dikasih tahu ke ayah mak, tak setuju. Kata orang itulah, gara-gara dia ngaji sana tu, gara-gara si ustazah itu tu, gara-gara si ustaz itu, ada begitu di masyarakat. Ada, itu sampai sekarang terus jamaah. Nah, Rasulullah pun kena itu. Bahkan ayah anak berperang. Bahkan anak bunuh ayah, Ikrimah, terhadap Abu Jahal. Berarti salah Rasulullah. Coba dulu jamaah. Coba dulu. Berani kita bilang ini salah Rasulullah? Coba dulu. Anak dah nampak ini benar, ayah jahat. Bukan anak berinisiatif nak memerangi ayah, tapi dalam sebuah kancah peperangan, matilah ya. Coba, ini fitnahan ini masih ada jamaah. Coba tengok dulu. Mau dia apa lagi? Rasul pun kena fitnah. Apalagi kita. Sebab tu kita kalau dah tahu kita ini benar, amalkan. Jangan hinakan orang yang belum benar. Bahawa kita dipengapa-pengapain oleh mereka, ingat sajalah itu dapat pahala. Kecuali fisik ya. Kalau fisik hati-hati jamaah. Tak bisa pula. Saya mau tutup dengan kisah Syekh Hasan Basri, seingat saya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuan, apa? Tuan digibah orang. Sekali Imam Hasan Basri pun ada aibnya. Apalagi awak digibah orang, dibuka aib. Senang kali beliau. Senang kali. Apa tanda senangnya? Pulang beliau ke rumah, dicari beliau talam, dicari beliau kurma paling bagus. Dijumpainya yang memfitnahnya, yang menghibahnya. Apa? Dikasihnya kurma tadi. Makasih ya, kau dah baik kali sama aku. Yang menghibah pun heran. Kenapa makasih? Karena aku dengar kau menghibah aku. Jadi kan artinya kau dah ngasih pahala sama aku. Aku tak sanggup balas ngasih pahala pula. Inilah yang ku kasih sama kau. Tengok jemaah. Senang dia diribah, malah dibalas lagi. Kalau kita diribah gitu, ngamuk dah. Kau naik kain baju tu. Tak usah jemaah. Tak usah. Tinggal kalau jatuh ke badan mau hati-hati. Selama cakap-cakap saja, biarlah jemaah. Kita yang dah mengaji ni pula jangan ribah. Betul lah kata Ustaz Zulfan ngaji subuh kali itu. Baru mantap awak. Enggak macam kata ustaz itu. Tengok, kan dah ribah juga dah. Dah ribah juga. Enggak, aku betul nih. Sejak kapan ribah bohong? Ribah tu benda betul atau benda bohong? Benda betul. Kalau bohong kalian, dusta kalian, kata Rasulullah. Yang kena benda betul, untuk apa
apa? Untuk apa jamaah? Mudah-mudahan saya baik, kita baik, semua baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.